Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kita akan membahas lagi kali ini di topik perkandangan Kampung Doka. Jadi lanjutan ya. Jadi di sini kan memang perkandangannya cukup banyak variasi ya. Gitu. Dicoba semua. Jadi mau kandang seperti ini udah tahu kelebihan kekurangannya, mau kandang seperti ini udah tahu kelebihan kekurangannya. Nah, kali ini kita ada di kandang yang bahannya itu dari baja ringan ya. Jadi bahannya ini pakai baja ringan, dimana gentengnya itu juga pakai galvalum tapi model genteng ya, model genteng. Di sini cukup lumayan hangat udaranya. Kalau saya rasakan, mungkin kalau dipakai termohigrometer mungkin suhunya di sekitar 30-an ke atas kayak gitu. Nah, ini kurang bagus sebenarnya. Karena apa? Karena yang pertama di sini atapnya ini tidak monitor, sehingga panas yang ada di dalam, panas yang dihasilkan ini nggak segera keluar, tergantikan sama udara baru seperti itu. Nah, terus di sini yang unik adalah ada ada penutup yang transparan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada penutup yang transparan. Ini karena dulunya sebelum ada kandang yang di sampingnya itu adalah yang kandang paling tinggi di sini, dimana udaranya kalau malam sangat-sangat dingin. Jadi maka dibikinlah dinding seperti ini sehingga bisa dibuka tutup. Jadi teman-teman bisa pakai juga yang plastik itu bisa. Jadi pakai plastik UV itu bisa. Pakai yang seperti ini bisa. Jadi tujuannya apa? Yang pertama adalah supaya udara atau angin yang terlalu kencang itu nggak masuk ke dalam kandang. Jadi cukup masuk di bawah kandang saja. Kebetulan di bawah kandang kita ini kebetulan nggak pakai plaster, dan cukup tinggi sekali ya. Jadi mungkin panennya bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk panen serintilnya seperti itu. Nah, di sini yang unik adalah dimana jalan utamanya seperti ini, kemudian langsung ada pintu. Jadi biasanya kalau untuk indukan yang baru melahirkan itu ditaruh di sini, Nah, kadang juga kalau cempenya udah aktif dia ikut ke bawah, ikut induk ke bawah. Kebetulan di bawah sini itu ya karena bagian atasnya ini atap transparan sehingga tanahnya di bawah itu kering. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa diusahakan ketika induk setelah melahirkan itu nggak ditaruh di bawah, apalagi kalau tanahnya itu dia lembab. Kalau tanahnya itu benar-benar kering itu enggak masalah. Tapi kalau tanahnya itu lembab itu beresiko, karena Indonesia ini kita tahu sendiri bahwa banyak peternak-peternak itu yang cempenya itu kena tetanus. Karena apa? Karena mungkin kandangnya kotor, dan juga mungkin kebanyakan juga setelah melahirkan ditaruh di bawah di alas yang lembab kayak gitu, sehingga ada resiko bakteri itu, terutama Clostridium tetani ya, itu dia masuk melalui pusar. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman. Jadi ya teman-teman harus punya SOP lah gitu. Ketika ternak habis melahirkan itu si cempe diapain, si induk diapain kayak gitu, supaya cempe ini bisa cepat sehat, lincah, dan bebas dari resiko penyakit. Itu yang penting sih seperti itu. Nah, sini juga kandangnya kandang koloni ya. Jadi di sini biasanya untuk bunting-bunting, untuk induk sama cempe juga, kadang pejantan juga masuk di sini seperti itu. Di sini kebetulan yang paling banyak di sini jenis Texel ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali yang jenis Texel, ada juga yang Garut juga ada. Nah, di sini disilangkan sama Dorper. Jadi dikawin sama Dorper,
setelah dikawin sama dorper nanti dicek di USG apakah dia bunting atau enggak. Kalau dia bunting ya nanti bisa dipisahkan khusus untuk bunting sendiri, diberikan perawatan khusus, perlakuan khusus. Dan yang belum bunting itu dicek dia majir apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan dia majir, selama masih bisa ditangani, bisa diobatin ya diobatin kayak gitu. Kemudian nanti dikawinkan sama pejantan lagi kayak gitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalkan ada ternak yang ibaratnya majir dikawinkan nggak bunting-bunting. Nah itu sebenarnya majir itu bisa ada yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa diperbaiki. Yang nggak bisa diperbaiki biasanya majir yang ketika dia masih cempe itu kekurangan nutrisi, kerdil, terus kemudian reproduksinya macet, hormonalnya macet, itu yang sulit diperbaiki. Tapi kalau misalkan majir karena sebab lain, nah itu masih bisa diobatin kayak gitu. Nah mungkin itu saja dari saya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ternak, mau budidaya ternak, mau breeding, bisa jenis Texel atau Garut yang disenangkan sama dorper. Teman-teman kalau di daerah sekitar Probolinggo bisa pesan di Kampung Doka Farm, karena di sini stoknya sangat banyak dan teman-teman mau pesan apapun, mau pesan berapapun bisa. Nanti tinggal pre-order aja, minta spek yang seperti apa, nanti dikawinkan sama pejantan full blood yang ada di sini, yang dorper maupun yang Maroon Texel. Jadi di sini ada pejantan Maroon Texel yang besar-besar juga dan juga ada Garut juga kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal milih mau yang ternak yang seperti apa. Cuma yang teman-teman perlu pahami bahwa sebenarnya kalau untuk breeding lebih enak pakai yang superan daripada yang yang harga-harga daging lah seperti itu. Karena apa? Kalau yang harga daging, kalau misalkan teman-teman jualnya ke pasar itu biasanya harganya kurang kurang menguntungkan buat teman-teman yang breeding kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman jualnya langsung ke akikoan untuk kurban, mungkin harganya lebih bagus lah seperti itu. Tapi kalau dari sisi produksi ya pasti menangan yang jenis-jenis super. Nah jenis-jenis super sendiri teman-teman juga harus pilah-pilah mana yang dia prolifik atau yang enggak prolifik. Kayak misalkan Garut, indukan Garut itu dia prolifik, sekali beranak bisa 2 ekor 3 ekor kayak gitu. Nah kalau misalkan yang jenis-jenis Texel Merino ada yang prolifik, ada yang enggak. Karena Texel Merino di sini rata-rata kan karena sudah disilangkan ya. Jadi kalau dia masih dominan Merino Texelnya, biasanya anaknya yang keluar cuma 1, tapi pas lahir bobotnya bisa 3 kilo 4 kilo. Nah itu perkembangannya sangat-sangat signifikan dibandingkan sama yang sekali beranak 3, itu ada resiko kerdil juga ada kalau misalkan produksi susunya itu kurang bagus kayak gitu. Oh iya teman-teman, ini dapat salam juga dari owner Kampung Doka. Dan teman-teman kalau misalkan subscribe channel YouTube ini, kemudian nanti pesen bibitan atau buntingan ke Kampung Doka Farm, otomatis nanti dapat diskon. Jadi teman-teman langsung otomatis dapat diskon sekitar 5%. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan segera kalau misalkan mau pesan-pesan domba yang ada di sini, nanti bisa kontak nomor yang ada di sini, gitu ya. Nah itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.